Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita sampai saat ini. Bersyukur karena Allah ringankan lisan kita untuk bersolawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tema renungan kita sore ini adalah keistimewaan bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah amal yang sangat agung. Keagungan solawat tercermin dalam perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bersolawat. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk melakukan ibadah lain seperti salat, ibadah puasa, ibadah zakat, haji dan ibadah lainnya. Allah sendiri tidak melakukannya. Bahkan sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersolawat, Allah sendiri sudah melakukan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Di antara keistimewaan solawat adalah ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di hati pembacanya masih terselip riya, walaupun di hati pembacanya masih ada rasa pamer. Suatu ketika Abul Mawahib Asyazili bermimpi bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya tersebut beliau menanyakan, apakah pahala 10 salawat yang diberikan Allah kepada hambanya yang membaca salawat itu, apakah disyaratkan harus dalam keadaan khusyuk? Tanpa diduga Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, tidak begitu wahai Abul Mawahib. Pahala salawat tersebut akan diberikan kepada siapapun yang bersalawat walaupun ia dalam keadaan lalai sekalipun. Jika ia membaca salawat dalam keadaan lalai, maka pahala yang dia dapat sebesar gunung. Para malaikat pun akan mendoakan dan meminta ampun padanya. Adapun jika ia membaca dalam keadaan yang khusyuk, maka sungguh pahalanya sangat besar. Tak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hal ini dijelaskan di dalam salah satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullul a'mal fiha al-maqbul wal mardud illa as-salata alayya. Semua amal manusia itu ada kalanya ditolak dan ada kalanya diterima kecuali salawat kepadaku. Fa innaha maqbulatun ghairu mardudatin. Maka sesungguhnya salawat itu pasti diterima, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Qalyubi juga menjelaskan, wahya maqbulatun min kulli ahadin fi kulli halatin. Salawat itu diterima dari setiap orang dan dalam kondisi apapun. Wa minal mukhlis fihi wa kaza minal mara'i biha 'alal asah al-aqwal. Pahalanya tetap diterima dari orang yang ikhlas membacanya. Begitu juga yang solawatnya dengan tujuan riya atau pamer,
maka salawatnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya salawat mesti diterima? Syekh Ibnu Amir menjelaskan, yang pertama, maksud bacaan salawat pasti diterima adalah pembaca akan menemukan pahala salawat di akhirat bila meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Hal ini berbeda dengan amal lain yang masih bisa diterima dan tidak diterima. Yang kedua, maksud dari bacaan salawat pasti diterima adalah andaikan tidak meninggal dalam kondisi husnul khatimah, maka ia tetap akan mendapatkan manfaat syafaat dari salawat yang dibacanya. Setidaknya salawat yang pernah dibacanya akan meringankan siksanya di neraka. Sebagaimana Abu Lahab mendapat keringanan siksa setiap hari Senin karena gembira atas kelahiran Rasulullah SAW. Begitu juga Abu Talib yang mendapat keringanan siksa karena cintanya kepada Nabi Muhammad SAW dan doa yang dipanjatkan oleh baginda Rasulullah SAW kepadanya. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin banyak di antara kita yang bertanya-tanya, kenapa Rasulullah SAW dilahirkan hari Senin, bukan hari Jumat? Yang kita dengar kalau hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Ataupun kenapa tidak di bulan yang termasuk Ashhurul Hurum? Penjelasan para ulama di antaranya, Annallah khalaqa syajara yawmal isnain wa fi zalika tanbihun azim, bahwasanya Allah menciptakan pohon pada hari Senin, dan dalam penciptaannya ada banyak terkandung tanbih, peringatan yang agung, yaitu penciptaan makanan pokok dan rezeki dan buah-buahan dan segala kebaikan itulah yang melestarikan kehidupan Bani Adam dan menjaga kehidupannya. Annal Hakima subhanahu arada an yusharrifa bihi az-zaman allazi wulida fihi. Allah Subhanahu wa ta'ala maha bijaksana berkehendak memuliakan zaman dan waktu di mana Nabi SAW dilahirkan, yaitu pada bulan Rabiul Awal. Fala wulida fil awqatil mutaqaddim zikruha lakana qad yutawahhamu annahu yatasharrafu biha. Maka jika dilahirkan pada bulan Ramadan atau bulan-bulan yang dimuliakan, Ashhurul Hurum, atau dilahirkan hari Jumat, takutnya kita salah memahami seolah-olah Rasulullah SAW mulia dengan sebab bulannya, padahal bulan Rabiul Awal mulia karena Rasulullah SAW dilahirkan pada bulan tersebut. Maka bulan ini selain dikenal dengan kelahiran Nabi, bulan ini juga dikenal dengan Syahrus Salawat, yaitu bulannya kita banyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Mengakhiri renungan kita sore ini, kelak di akhirat nama kita akan dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kita pun heran dan bertanya, ya Rasulullah, dari mana engkau dapat mengenal namaku? Rasulullah SAW pun menjawabnya, salawat yang engkau baca sewaktu masih di dunia telah sampai kepadaku. Maka salawat yang kau baca itulah yang membuatku mengenal dirimu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah, demikian renungan kita sore ini. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat baginda Rasul SAW dengan berkat bacaan selawat yang kita baca. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiqul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.